Saya bisnis memang dari nol, emang nggak punya modal. Couplepreneur ya, dukanya itu 10, sukanya 2, tapi nilainya berbeda, sehingga cara pandangnya berbeda. Akhirnya mata saya harus saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Jajuli, ini Ibu Ima Rahmawati. Saya selaku founder atau pendiri dari Hamada, tentunya juga didampingi oleh Bu Ima selaku istri juga. Sering ada istilah yang kita sebut untuk diri kita itu couplepreneur. Kami suami istri juga bareng-bareng secara bisnis, kemudian juga bareng-bareng secara pasti di rumah tangga ya. Di rumah tangga dulu, kemudian baru bisnis bareng lah seperti itu. Hamada berdiri dulu tahun 2009 awalnya untuk Hamada Global Jaya. Kemudian dihidupkan, mungkin dulu ordernya nggak begitu banyak. Bisa sambil kerja, bisa sambil Bu Ima kerja, saya kerja. 2010-2011 tuh mulai bagus lah melihat bisnisnya. Kemudian saya rekrut karyawan baru, yaitu istri saya rekrut. Saya minta resign. Ya kan, saya minta resign dan segala macam. Alhamdulillah yang bersangkutan istri saya berkenan. Ya sesuai lah dan hak dan kewajibannya lah seperti itu. Nggak lama kemudian bisnisnya jalan. 2011 awal saya resign. Saya fokus untuk mengembangkan. Memang dulu ordernya itu ekspor ke Afrika, kontainer, dan bersyukur dengan yang sangat-sangat saya bersyukur itu alhamdulillah itu. Saya bisnis memang dari nol, emang nggak punya modal. Jadi modalnya dari mana? Ya modalnya dari kepercayaan dari customer. Contohnya ini order untuk sebulan dibayar di muka. Nah, misalkan ada order 3 kontainer, 5 kontainer dibayar di muka 30.000 US. Nah itu uang itu kita terima, kita putar. Tentunya dengan dasar hal tersebut kita tetap menjalankan kepercayaan, lalu kita bangun kembali, kita kembangkan usaha kita. Nah, dulu di Jakarta itu belum boleh mengeluarkan SJPT. Tahun 2013 itu baru boleh. Akhirnya kita bikin PT baru, namanya Hamada Logistik. Hamada Global Jaya jadikan trading, manajemennya umum. Nah, Hamada Logistik itu izinnya khusus memang SJPT. Akhirnya bisnis di HGJ terkait dengan ekspor impor dipindahkan ke HL. Starting 2013 akhir sampai 2014 sampai sekarang. Kemudian berjalannya waktu kita tumbuh berkembang alhamdulillah, mengembangkan sampai ke pengembangan di logistik, ada trackingnya, kita beli 1 unit, 2 unit, alhamdulillah sekarang kita kelola sudah 100-an lah, 100 unit kita kelola. Nah, berjalan terus, kita kan pengen berkembang ya, kita pengen dari skala yang mungkin secara kapasitas pengelolaannya sangat minim, kita tingkatkan ingin lebih gitu ya. Bahkan lebih dan lebih seperti itu. Karena saya juga dulu kuliah kan di bidang manajemen, otomatis ada basic sedikit lah dalam sisi pengembangan usaha. Nah, sebelumnya tuh kami nyari partner yang bisa, atau konsultan lah yang bisa memberikan advice dan segala macam sekaligus mengembangkan perusahaan. Karena juga kami berkembang juga ada investornya juga, ada juga dengan pihak perbankan. Kita cari ke beberapa, bahkan kita nyari SCF juga ya, security crowdfunding, alhamdulillah ada. Kemudian dari situ dikenalkan lah dengan WISE, dari salah satu personil dari SCF tersebut mengenalkan WISE. Yang standarnya sih memang di coaching dulu, baru dapat crowdfundingnya. Tapi alhamdulillah kita dapat dulu. Lalu dengan kemandirian dengan sendiri pun menindaklanjuti ke bawahnya kita memang mau scale up. Butuh nih kita scale up, otomatis butuh setidaknya pandangan atau pandangan pihak ketiga. Bagaimana mengevaluasi perusahaan kita, bagaimana mengembangkannya. Karena namanya bisnis couplepreneur itu pasti nggak jauh dengan sifatnya, mungkin karakternya pengusaha yang baru gitu ya, otomatis sisi sisi proporsionalismenya itu belum optimal.
Tapi alhamdulillah kita ya walau bagaimanapun meningkat proporsional lah, karena ada gaji, ada dan segala macam itu juga dilakukan. Kenallah Wise, dan di situ kita di coaching kurang lebih hampir 6 bulan ya Bu Ima ya, 6 bulan, dan saya merasa memang butuh memang kita butuh coaching, kita butuh third opinion atau second opinion terkait dengan pengembangan usaha kita. Di situ muncul fundamental yang menurut saya sangat memang namanya fundament ya, sangat penting sekali terkait dengan struktur, tata kelola, segala macam hal itu menjadi sangat penting. Kita ibarat kata diberi karena akhir tujuannya bukan bicara meningkatkan omset gitu. Kalau bagaimana meningkat omset, setidaknya kami punya banyak alternatif gitu. Tapi kalau mereview apa yang ada di kita itu kan butuh eksternal. Nah, sejalan tuh dengan apa yang disampaikan Wise, bahwasanya memang di Wise dilakukan konsultan tuh bukan tujuannya meningkatkan omset utamanya, tapi adalah bagaimana kita siap ketika berkembang, apakah investasinya dari internal maupun dari eksternal. Jadi sisi itu yang kami sepaham dengan itu, dan dengan dasar itulah kami melakukan kerjasama dengan Wise selama 4 bulan 6 bulan. Secara singkat seperti itu, dan hasilnya keteraturan secara pola kerja. Jadi keteraturan secara pola kerja, secara administratif, secara konsep, secara alur keuangan, administrasi, legal aspek, market dan segala macam itu ada alur. Nah, ketika alur ini berjalan automatically, berjalan dengan baik, tentunya berkembang itu lebih siap. Nah, jadi lebih siap ketika ada perkembangan entah dari pihak ada investor kah ataupun dari internal, itu lebih siap secara utamanya. Hal itu yang kami rasakan, dan akhirnya kita dalam menyampaikan dengan pihak ketiga, dengan pihak investor atau apapun itu lebih secure, merasa lebih aman, karena sistem yang kita sudah terapkan itu memang sudah seharusnya perusahaan yang scale up, perusahaan yang memang bertaraf, menurut kami ya sudah cukup bertaraf, cukup baik untuk bisa mengembangkan. Kalau memang tidak berdampak langsung secara penjualan, itu yang saya ingatkan kembali, karena berapa tahun setelah COVID pun juga ada yang secara penjualan kita nggak memuaskan, ada. Tapi secara fundamental itu dapat, dan tetap kita jaga, bahkan kita kembangkan. Dengan Wise itu titik balik kita di mana dari sisi pengoperasionalan perusahaan itu kita jadi lebih rapi, terutama di 2 bidang. Satu, secara struktur, artinya dari human resource ya, itu jauh lebih rapi. Kemudian kedua, dari sisi fundamental bisnisnya. Jadi after coaching bersama Wise itu kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang perlu diimprove itu gitu. Jadi nggak cuman sales melulu. Jadi kalau sales itu kan memang udah pasti dong, penjualan mah harus meningkat, gimana caranya tuh target yang ditetapkan oleh perusahaan harus tercapai gitu. Tapi how to achieve itunya itu kan perlu tangga, itu harus rapi, ibaratnya pondasinya harus kuat dulu. Nah, alhamdulillah after coaching di coach sama Wise itu, tadinya kan masih lumayanan ini ya, overlapping lah, ada yang jualan juga, ngerjain operasional juga, ngerjain, tapi kalau ke finance juga enggak sih. Cuman sekarang lebih terarah aja. Ibaratnya kalau bahasanya Pak Rizky, kita udah siap lah untuk secara struktur ya, melantai di IPO ya, walaupun udah melantai juga tapi skala UMKM gitu. Jadi udah strukturnya udah level C, teratur, dari CEO, COO, CFO, ke bawah kita ada manajer, supervisor, staff, koordinator lapangan, baru para driver. Kebayang kalau itu nggak dirapiin gitu kan, karena logistik syarat akan operasionalnya itu banyak banget. Terlebih lagi kalau misalkan kita harus kelola COD dan lain sebagainya.
dan harus mengelola driver itu effort banget. Kalau misalkan itu tidak di manage dengan baik sih kayaknya nggak mudah juga untuk bisa mencapai sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Saya lihat file-file dari yang sebelumnya kita ada business improvement roadmap report ya dari bulan Juni sampai Agustus. Dulu itu satu paketnya 3 bulan gitu. Jadi mulai dari advice-nya sebenarnya nih kayaknya nih Hamada perlu menetapkan sebenarnya servisnya apa sih core-nya yang lebih spesialis gitu. Sama motonya tolong dong di review, your satisfaction is our most passion tuh kayaknya kurang spesifik. Nah hal demikian jadi oh iya ya kenapa sih kita nggak lebih mengena aja gitu. Jadi akhirnya kita merubah moto Hamada your best logistic solution partner. Jadi itu menjadi moto kita kepada customer kita bahwa dengan kehadiran Hamada adalah akan menjadikan solusi untuk para customer gitu. Baik itu prinsipal, distributor maupun sesama logistik. Jadi kita memang service ke para customer itu dengan custom. Kalau misalkan kita tidak memberikan benefit atau efisiensi cost bagi customer, artinya kita belum berhasil menjadi partnernya si customer gitu. Hal demikian yang fundamental saya pikir itu penting sekali dan itu di reminder sama Wise. Kita hadir memberikan solusi. Jadi contoh nih ada satu customer yang sudah existing tuh udah renewal kontrak tuh udah sampai 7-8 tahun sama kita. Jadi mulai dari dia grup Jepang ya. Kemudian dia merger, kemudian dia melebur lagi 2 kali merger, itu kita dampingin. Nah, artinya kita duduk bareng mulai dari ibaratnya mereka mulai membangun bisnisnya, kita hadir di situ. Jadi kita sama-sama grow. Jadi kita menjawab apa sih yang dibutuhkan oleh customer gitu. Nggak cuma jualan service dari Jakarta ke Surabaya untuk unit ankle berapa sih? Kan gampang tinggal jawab 3,5 juta misalnya begitu. Itu kan sesimpel itu jawabannya. Kalau cuman service biasa gitu ya. Nah, Hamada tuh lebih kepada memberikan service custom. Kita memberikan service-nya itu dedicate. Jadi, let's say beginilah ya, singkatnya. Vendor yang ada sama-sama logistik nih, sama selevel sama Hamada, sama memberikan service yang pengirimannya sama. Cuman perbedaannya adalah begitu kita service, kita memberikan cost efisiensi cost buat mereka. Lebih hemat. Bukan artinya gini, tidak sesimpel kita menjual lebih murah dibanding tetangga sebelah misalnya gitu. Enggak sesimpel itu. Tapi kita sama-sama berdiskusi sebenarnya pain point-nya apa sih? Awalnya dari situ dulu. Pain point-nya apa sih? Oh, POD pendingnya banyak banget. Karena begitu bicara POD pending adalah itu ada resiko nominal yang terkandung di situ. Surat jalan pending kalau istilah logistik mungkin Bapak tahu ya. Kalau surat jalan itu tidak kembali ke pabrik atau prinsipal yang mana itu merupakan syarat untuk menagih kepada customernya itu tidak ada, maka sama dengan senilai pengiriman itu hilang gitu. Maka sepenting itu sih POD pending harus kita urusin. Dari situ kita berikan solusi, oke, kita perlu POD hunter dan lain sebagainya. Terus kemudian mereka sudah ada jadwal loading mulai dari morning, noon, night. Nah dari situ gimana caranya kita nggak cuma 1 hari 1 trip, tapi kita upayakan supaya lebih efisien 1 hari 2 trip. Kita lebih margin, lebih banyak, mereka juga lebih happy karena lebih banyak pengiriman yang dikirim secara cepat ke customernya. Nah hal demikian yang saya maksud kita hadir memberikan solusi untuk customer gitu kurang lebih. Ya, jadi lebih adaptif ya, lebih fleksibilitasnya itu sangat ada lah, terutama yang dengan target bagi customer itu adalah pasti tujuannya efektif dan efisien. Ya, kita adaptif terhadap sistem-sistem yang terbaru tersebut. Bahkan kadang-kadang kita meng-create sistemnya.
meng-create konsepnya, bahkan bisa bersama-sama seperti itu. Jadi nggak saklek terhadap pada umumnya produknya gini terus kita nggak juga. Karena kan jasa ya, gitu. Secara singkat gitu. Ada moto saya sejak kuliah. Saya dagang tuh sejak SMA lah. SMA terus kuliah juga punya target kuliah biaya sendiri. Ada namanya target saya itu saya bikin namanya personal goal target. Ini membuat tujuan-tujuan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan terhadap hidup saya mau gimana nih gitu. Nah, saya dulu punya cita-cita sebelum usia 30 saya punya perusahaan. Nah, gimana caranya bisa terwujud? Nah, itu kuasa Tuhan. Saya hanya menjalankan sebaik-baiknya yang menjadi amanat saya, satu kerja, kemudian pun juga sambil dagang, sambil bisnis seperti itu. Kemudian ada ilmu yang saya praktekkan ketika saya mahasiswa. Saya jadi ketua koperasi di IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia. Sebagai ketua koperasi artinya mempraktekkan atas ilmu-ilmu yang saya pelajari di kampus, ilmu manajemen, ilmu koperasi, bagaimana keuangan, bagaimana akuntansi, bagaimana market, bagaimana HR dan segala macam. Artinya tingkat kepusingannya sudah dapat tuh untuk mengelola. Nah, begitu saya selesai di Bandung, ke Jakarta kerja di bidang logistik sebagai marketing. Begitu saya melihat sistem bisnisnya kok simpel amat ini mah gitu. Beda lah dengan misalnya, wah tingkat pusingnya beda lah. Nah, saya enjoy di situ. Kemudian dapat setahun 2 tahun saya kerja di perusahaan, pindah ke perusahaan Malaysia, bidangnya lain, bidang pipa. Kemudian gak lama kemudian tetap saya jalin hubungan dengan komunikasi dengan teman-teman, dengan para customer. Sambil saya buka perusahaan bidang logistik. Ada order 1-2, kemudian yang partner saya yang orang Afrika, tetap saya jaga hubungan as a friend lah, sebagai teman. Bahkan saya anggap seperti senior, karena udah senior kan. Lalu diberilah kepercayaan, udah kamu buka deh. Oke, saya bilang. Dites lah dulu 1 kontainer, 2 kontainer, saya sambil kerja, sambil ada PT, saya kerjakan di paru-paru waktu saya. Alhamdulillah berhasil. Nambah. Akhirnya saya harus mengambil keputusan. Ini harus sudah fokus. Sudah fokus karena saya diminta kantor saya dekat dengan kantor dia. Akhirnya saya ambil keputusan. Ini memang bagian daripada strategi ya. Siapa yang duluan yang harus resign? Saya kan penanggung jawab rumah tangga, berkewajiban. Pokoknya kan di saya. Otomatis test case-nya itu di istri. Gitu. Istri suruh. Iya. Kalau nggak berhasil tuh bisnis kan berarti kan saya selaku kepala rumah tangga tetap dong punya backup kerjaan gitu. Dengan dasar itu, alhamdulillah sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tes tuh bertiga berhasil. Secara pendapatan mengcover biaya lah segala macam, mau biaya apapun itu tercover, saya resign. Artinya karena kepercayaan tersebut dan menjaga komunikasi silaturahim tetap kita jaga. Kebetulan dapat order yang dedicate yang harus kita kelola driver gitu. Jadi ya gitu deh suka dukanya kalau ngurusin sopir. Saya juga sempat terjun langsung gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada departemen yang khusus driver sourcing sama manajemen gitu ya. Sampai sekarang sebenarnya kalau terkait manajemen driver sih sama aja. Artinya tantangannya kita harus extra effort lebih. Ada beberapa skema yang kita berikan ke driver. Nah, sampai sekarang sudah kita ketemu solusinya bahwa si kontrak sama driver tuh kita kasih istilah kontrak mitra driver. Jadi driver ini tidak statusnya atau posisinya bukan sebagai karyawan. Karena ini inline juga dengan permintaan kita dari customer. Kadang-kadang customer nih ada yang cuma 6 bulan, ada yang setahun. Kalau di peraturan kita sih secara perusahaan minimal 1 tahun ya. Cuman pada prakteknya tuh tetap aja kurang dari setahun. Nah, menjawab itu maka sudahlah kayaknya turnover-nya juga
tinggi banget keluar masuk drivernya. Nah, sempat satu kali momen kita dari 20 unit 7 driver nggak dateng, coba gimana nyari driver hari H-nya. Akhirnya saya iseng tuh, saya bilang sama staff juga, nyarap yuk, ayo. Saya nyarap jadinya waktu itu. Jadi saya bawa blind van nyobain waktu itu. Saya kantor barang ngenaikin ya. Terus ada satu koordinator lapangan saya, kamu di belakang, duduk belakang, kamu yang ngangkut ya. Enak aja, gue udah nyetir suruh ngangkut juga kan. Si Dery belum bisa nyetir tuh waktu itu. Nah, kita kebagian rute Jakarta Selatan waktu itu. Saya dari Pulau Gadung nganter barang ke Jakarta Selatan, keluar tol. Blind van kagak ada ininya, apa namanya? Power steering. Berat. Oh, sekarang kan nggak masalah ya, kita mau bawa mobil gede tapi apa namanya? Power steeringnya ada kan nggak masalah ya, empuk. Nah ini pernah satu kali momen salah alamat. bukan yang ini salah, harus mundur dulu, macet kan di belakang. Pas buka jendela, maaf Pak, oh ibu-ibu ketawa aja pada semua, nggak berani ngomelin gitu. Saya kan juga agak fokus di masalah ibadah ya, jadi seringkali kalau masalah sholat ya, kemudian Jumatan, kadang-kadang kan mobil gede itu susah untuk parkir. Makanya ya masukan maupun persiapan itu kita udah sampaikan. Dan kita kasih tutorial kalau sholat di jalan. Artinya adalah fikihnya tuh kita udah sampaikan, tutorialnya begini seperti itu. Agar secara kewajiban kita kepada selaku pimpinan sudah kita tunaikan, sudah kita ingatkan, kita belikan sarung, ya gitulah untuk peralatan sholat seperti itu. Usaha yang memang dirintis bersama keluarga ataupun pribadi, seringkali kadang-kadang istilahnya itu namanya OKB ya, merasa orang kayak baru pegang duit banyak. Karena saya dulu kerjanya di bidang yang bukan perusahaan besar, jadi murni hanya kerja dan segala macam. Nah, hal itu perlu diatur tuh. Kita harus digaji. Kemudian kalau mau dapat lebih ya harus ada komisi, base-nya komisi dari order kita, harus fair kan. Jadi gaji kita harus kita atur. Pun juga nggak boleh digabung tuh antara uang rumah tangga dengan uang perusahaan tuh nggak boleh. Ada skam. Kita nggak apa-apa secara personal, secara pribadi bokek gitu, tapi jangan sampai di perusahaan itu mengalami. Artinya tetap harus dipisahkan lah. Satu itu. Tata kelola keuangannya itu harus clear. Bahkan lama-lama bentuk kontrolnya itu harus dengan pihak yang lebih expert untuk pengaturan di keuangan. Tetap keputusan di kita secara keuangan, bahkan secara approve di keuangan harus kita dalam bentuk kontrol uang kita. Mereka menjadi reminder kita, ini kebutuhannya ini dan segala macam. Pun kalau ternyata ada kebutuhan lebih ya kita ngutang kasbon yang harus diganti kepada perusahaan. Secara umum usaha begitu. Kemudian secara spesifik di bidang logistik adalah harus siap memang di kalau base-nya tracking ya. Jadi uang cash, uang yang tunai itu harus ada, harus tiap hari melakukan transaksi. Seringkali seperti itu. Kemudian kejelian terhadap di uang jalan, kemudian harus siap dengan manajemen resiko karena ada kalanya uang dibawa kabur sama oknum terutama yang bawa mobil drivernya, ataupun kerjasama dengan driver dengan pihak lain. Kita pernah ada kasus namanya kan COD ya. Kalau nganter barang ada COD-nya tuh. Rata-rata kan satu hari bisa bawa 10 juta, 20 juta, kan sangat resiko ya. Sedangkan pengantarannya nggak segitu. Nah, hal itu perlu juga treatment khusus. Kadang kita ambil itu order, kadang enggak. Yang penting tata kelola, tata pengawasan, sama punishment dan reward harus clear gitu. Nah, hal-hal seperti itu menjadi dinamika di logistik. Pun juga terkait dengan laka, kecelakaan dan segala macam pun juga harus ada manajemen tersendiri yang kita perlu atur, yang punya ada SOP-nya. Kalau kredit macet pasti ya setiap perusahaan pasti mengalami lah kredit macet. Nah, kita memang mengarah, target kita sih mengarah selain nanti udah bagus di manajemen,
pola SHE-nya harus kita lakukan, standarisasi safety-nya, healthy-nya, dan environment-nya harus dilakukan, mengarah ke sana. Pun juga mengarah harus terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Hal-hal seperti itu harus kita lakukan dalam rangka scale up perusahaan kita, sehingga bisa lah mendapatkan, ya kalau standarisasi ISO itu ya kita punya target ke sana. Karena kan hal-hal itu kan harus dipenuhi kan. Nah, sehingga ketika secara perusahaan ini bisa memenuhi hal tersebut, katakan tuh jadi layak, secara tata kelolanya baik. Kalau kata Wise mah ada 4P. Price, promotion, place, sama produk, ya kan? Nah, berarti kalau produknya berarti kita harus bisa bersaing sama logistik-logistik lainnya. Itu tadi, maka kita buat satu produk custom yang itu memang Bapak butuh apa sih? Yuk kita create. Kalaupun memang butuh dedicate, sesuaikan dulu ritme pekerjaan seperti apa, kita siapkan drivernya seperti apa, unitnya sesuai juga. Sampai kita mau service yang tadi saya sampaikan, kita akan buatkan unitnya custom. Jadi yang pada umumnya kalau unit river itu kan cuman river aja. Misalnya satu unit CDE atau misalkan Traga itu river aja. Nah ini kita mau buat semacam double cabin. Jadi depannya untuk freezer, belakangnya chill. Gitu. Jadi depannya untuk minuman, belakang untuk buah-buahan. Nah se-custom itu kita sanggup menyanggupi atas kebutuhan si customer ya. Yang kedua terkait price, pastinya harus bisa bersaing lah dengan perusahaan-perusahaan yang ada, apalagi yang tadi saya sentuh tadi pas pemaparan terkait tadi judulnya apa ya, lupa saya. Judulnya Funding Plan Preparation. Nah itu ada banyak perusahaan-perusahaan startup yang menjamur, yang burning money, di mana harganya lebih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Sementara yang kita lakukan adalah berbisnis sehat tanpa membakar uang, ibaratnya gitu. Gimana cara kita bisa survive? Dulu pada saat menjamur banget, kita sampaikan seperti, kayaknya nggak bakalan lama deh. Lihat aja ntar customer balik-balik lagi kok ke yang bisnis konvensional, yang konservatif, bukan konvensional kayak, yang sehat lah ibaratnya gitu. Bener terjadi sekarang. Itu terkait price. Kemudian promotion pastinya kita SEO misalnya gitu, kemudian social media management, kita aktif di LinkedIn, di IG, Facebook, kita upgrade web gitu. Kemudian search engine optimization, itu deh, sama produknya kita perbanyak, seperti yang tadi dry tambahin river, coverage areanya kita tambahin. Pengennya sih tahun ini kita udah mulai mengembangkan, saya pengen punya kantor cabang di Surabaya sama Bandung dulu yang terdekat. Itu kali tambahan dari saya. Couplepreneur ya, saya bicara filosofi hidup lah. Saya kan kita hidup ya, saya muslim, saya punya kewajiban kita dakwah. Karena saya juga aktif di masjid. Saya aktif di sosial keagamaan lah. Saya aktif karena kewajiban artinya itu saya harus menularkan atau mempengaruhi gitu, memberikan pengaruh baik agar ikut, karena kita hidup nih punya tujuan, punya filosofinya. Salah satunya yang utama adalah di dakwah. Nah, untuk mengcover itu semua kan di bisnis. Suka dukanya karena gini, saya lebih banyak ibarat kata kalau dukanya itu 10, sukanya 2, tapi nilainya berbeda, sehingga cara pandangnya berbeda. Akhirnya yang 2 ini saya dekatkan ke mata saya agar menutupi yang 10. Artinya kalau ininya pun banyak, kebaikannya banyak 10 ataupun 2, ketika tidak menutupi pandangan, tidak mempengaruhi pandangan kita, tentunya yang 2 ini lebih dominan. Artinya seberapapun kelebihan dan kekurangan, jadikanlah kenikmatannya, kelebihan itu menjadi dominan pola pikir kita. Nah, itu memberikan energi positif buat saya. Sebab
apapun kekurangannya yang dilakukan oleh saya ataupun pasangan itu menjadi setidaknya menjadi bunga-bunga kehidupan gitu. Nah, itu filosofinya begitu. Nah, bicara suka dukanya pastilah di rumah pasti juga lebih banyak ngobrolin, kadang-kadang ya ngobrolin masalah kerjaan macam-macam deh gitu. Jadi ya di kasur, ya di dapur gitu kan, ya di kantor. Tapi ya karena pola pikirnya begitu, tingkat kebosanannya minim. Ya selalu jadi bagian daripada komunikasi, ya gitu. Jatuh cintanya berulang. Masya Allah. Kadang-kadang lagi sebel, jatuh cinta lagi. Karena dekatnya itu, kita dekat tuh memang lebih banyak ngobrol. Kan saya dulu aktivis, pasangan nggak aktivis, jadi lebih banyak bicara tentang apa namanya ide dan cita-cita lah gitu, tentang filosofi kehidupan. Jadi dialognya dulu lagi waktu dekat tuh begitu. Nah, jadi ya dialog komunikasi pendekatannya itu gitu. Nah, sampai sekarang masih ke bawah. Kalau yang memang nggak enaknya ya memang dalam sisi keputusan harus berkepala dingin gitu ya. Kepala dingin untuk memutuskan. Udah deh gue ya kan. Udah nggak apa-apa dah. Karena istri yang minta atau suami yang minta. Udah deh. Sedangkan tuh keputusan bisa jadi merugikan. Nah, butuh kepala dingin. Kalaupun lagi ada stuck terhadap komunikasi, lebih baik diam. Nah, itu kan sunahnya begitu, diam, ya berwudu segala macam. Ataupun ya kemana gitu. Ya gitulah hal-hal teknis. Nah, pun juga perlu mengadaptasikan ke tim. Harus pintar bermain peran. Bagaimana caranya di kantor tuh selalu memang selainnya tim dengan pasangan, terkadang memanggilnya pun akhirnya jadi kantor manggil apa, di rumah manggil apa, agar menjaga kestabilan suasana di kantor. Ya kerja ya di rumah. Nah, hal itu penting karena berpengaruh terhadap tim di bawah kita. Nah, hal itu butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh kerjasama, butuh saling pengertian. Pengertian itu kan kadang-kadang nggak perlu dikomunikasikan kan, saling ngerti gitu. Nah, hal-hal itu sangat interpersonal banget ya, sangat ilmu kejiwaan lah gitu. Kadang-kadang kan ya begitulah, seolah-olah manis gitu ya, padahal malah berantem belakangnya gitu. Gitu. Ya, gitu. Kalau mau diterapkan ya boleh juga tuh. Kurang lebih sih sama, ya kan? Sabar, gitu kan? Bagaimana caranya mengelola emosi sehingga bisa menjadi harmonis di kantor dan di rumah, gitu. Jadi saya ada satu poem ya. So to my beloved husband, I will try to act as a good wife, and to the honorable big boss, I will always try to achieve the target that you already state, 48 billion a year. Kalimatnya penuh energi ya. Energi Itu aja sih. Jadi sebenarnya itu prinsip ya. Jadi tetap menjadi istri yang baik, manut gitu ya. Tapi di kantor ya udah, ini ditargetkan 48 miliar nih per tahun nih. Udah, kita juga berusaha untuk menjadi karyawan yang baik, partner yang baik.